Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Faihana, mahasiswi PJJ Komunikasi KM 302. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Presentation. Dalam video ini terdapat beberapa pertanyaan dan saya ingin menjawabnya. Pertanyaan yang pertama yakni perbedaan antara public speaking dan juga presentasi. Public speaking dan presentasi memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama dalam tujuan, pengertian, dan karakteristik. Public speaking merupakan aktivitas yang dilakukan atau aktivitas berbicara yang dilakukan di depan khayala umum dengan tujuan utama yakni mempengaruhi, menginspirasi, menghibur, atau membangun kesadaran audiens terhadap suatu isu tertentu atau terhadap suatu isu sosial. Karakteristiknya bersifat persuasif, naratif, dan emosional. Cara penyampaiannya, kebanyakan public speaking menyampaikan sebuah materi dengan sedikit atau tidak sama sekali mendapatkan bantuan dengan visual. Contohnya yakni pidato public figure di depan khayal umum atau masyarakat, dan juga kampanye sosial atau motivasi yang disampaikan oleh motivator. Untuk presentasi merupakan aktivitas penyampaian informasi secara terstruktur dengan tujuan menjelaskan, melaporkan, atau mengedukasi audiens. Karakteristiknya lebih informatif, logis, dan sistematis. Dan hampir selalu didukung oleh media visual seperti slide, grafik, atau data tersendiri yang fokus pada kejelasan materi. Presentasi contohnya seperti presentasi proposal bisnis, pemaparan laporan penelitian, hingga presentasi tugas kuliah. Aristoteles menilai kredibilitas komunikator dalam 3 aspek, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos merujuk pada kredibilitas karakter pembaca tersendiri. Secara individu, audiens akan lebih percaya apabila speaker yang berbicara dianggap kompeten, jujur, dan berpengalaman. Contohnya, sosok dokter yang berbicara tentang kesehatan dengan menyebutkan latar belakang profesionalisme beliau. Lalu untuk logos merupakan pendekatan logis melalui data, fakta, dan argumentasi rasional. Pesan disusun secara masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yakni dosen yang menyampaikan argumen dengan statistik atau grafik dan hasil penelitian yang relevan. Untuk pathos berkaitan dengan kemampuan membangkitkan emosi audiens seperti empati, harapan, atau kepedulian. Contohnya, pembicara yang menyampaikan kisah korban bencana untuk mengunggah empati pembaca. Dalam pertanyaan nomor 3, terdapat kendala atau hambatan dalam public speaking dan presentation serta upaya mengatasinya. Kendala dan hambatan dalam public speaking sering kali terjadi dan saya pribadi pernah mengalaminya. Beberapa kendala yang sering kali dialami yakni rasa gugup atau demam panggung, seperti jantung berdebar dan tangan gemetar. Upayanya, berulang kali latihan pernafasan dan juga persiapan materi yang matang. Yang kedua, kurang percaya diri. Kurang percaya diri dapat disebabkan karena minim pengalaman. Upayanya memperbanyak jam tayang. Untuk yang ketiga, penguasaan materi yang lemah, sehingga penyampaian tidak fokus dan tidak terstruktur. Upayanya memahami materi secara efektif dan menyeluruh, bukan sekedar menghafal. Lalu yang ketiga ada hambatan teknis. Hambatan teknis seperti alat presentasi yang tidak berfungsi atau mikrofon yang tidak berfungsi dengan baik saat kita berbicara. Upayanya perlu dilakukan gladi atau persiapan teknis secara khusus sebelum adanya presentation atau penampilan. Secara pribadi, pengalaman gugup pernah terjadi di diri saya, terutama saat berbicara di depan umum atau di depan audiens yang baru. Namun hal ini dapat dilatasi dengan latihan penguasaan materi yang akan saya sampaikan kepada audiens. Yang keempat, adanya argumentasi terhadap pernyataan terkait public speaking. Argumen ini yakni seorang public speaker harus membuat audiens tertawa. Dari kutipan-kutipan yang saya ambil, seorang public speaker tidak harus
humoris atau pernyataan ini tidak benar. Tidak selalu benar, bukan tidak benar tapi tidak selalu benar. Humor bersifat kontekstual, yakni pada situasi formal, misalnya seminar ataupun konferensi ilmiah, kita tidak bisa menggunakan humor. Namun di acara-acara selain itu yang semi formal atau non formal, kita dapat menggunakannya. Sehingga argumen seorang speaker harus membuat audiens tertawa sangat opsional dan tergantung konteks dan juga eventnya. Hal ini bersifat kontekstual ya. Untuk seorang introvert tidak bisa public speaking. Justru saya bisa menilainya juga keliru dan tidak sepenuhnya benar. Karena justru banyak introvert yang tampil efektif dengan persiapan matang dan juga pemikiran-pemikiran yang terstruktur, sehingga apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah dipelajari atau materi-materi, semuanya informasi tersampaikan secara lengkap dan jelas. Untuk yang ketiga, public speaking itu bakat bawaan sejak lahir. Menurut saya tidak sepenuhnya benar. Dan beberapa buku seperti kutipan-kutipan yang saya ambil tidak sepenuhnya benar. Public speaking merupakan skill yang dapat dilatih dan juga dikembangkan. Lalu untuk pernyataan berikutnya, hanya extrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Hal ini justru tidak tepat, seperti yang sudah terjadi dalam sosok introvert yang tidak bisa public speaking juga tidak tepat. Kita tidak bisa melabel sebuah kepribadian dengan karakter bahwa introvert tidak bisa public speaking, justru extrovert bisa public speaking. Hal itu, public speaking merupakan skill yang bisa dilatih dan juga berkembang, sehingga mau dia introvert atau extrovert sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruh khusus antar kepribadian. Selama skill tersebut dilatih, hal tersebut bisa dikembangkan dan berkembang. Saat gugup harus menggenggam benda, ya, hal itu membantu bagi saya. Tapi tidak semua orang melakukan dan juga dapat mereda dengan hal ini. Justru teknik yang paling berfungsi di saat kita gugup, yakni cara mengatur pernafasan dan fokus kepada audiens lebih efektif. Untuk tokoh public speaker, saya memilih Najwa Shihab. Beliau dikenal sebagai public figure dengan kemampuan komunikasi yang kritis, lugas, dan berpengaruh khususnya pada ranah politik. Untuk kategori beliau adalah formal karena disampaikan dalam forum resmi dan tata bahasa yang baku. Untuk kegiatan dan lokasi beliau, pidato atau seringkali beliau mengucapkannya dalam podcast atau monolog dalam acara diskusi publik atau forum kenegaraan, misalnya talk show atau forum kampus nasional yang kita sering temui di video-video beliau atau di laman resmi beliau, yakni narasi. Untuk aspek komunikasi yang bisa saya ambil dari sosok Najwa Shihab, dari verbal dan non-verbal. Verbal, beliau memiliki diksi yang kuat, struktur kalimat yang jelas, dan juga argumen yang tajam. Sebagaimana kita mendengar argumen-argumen beliau yang cukup mempengaruhi beberapa khayal umum, khususnya dalam isu politik dan sosial. Untuk non-verbal, kontak mata beliau konsisten kepada audiens, tidak melihat ke satu prompter saja, namun seringkali beliau melakukan eye contact dengan audiensnya. Ekspresi wajahnya tegas dan meyakinkan, membuat kita audiens yang mendengarnya semakin yakin bahwa argumen yang disampaikannya 90% benar. Gesturnya juga terkontrol, sehingga kita tidak menganggap beliau berlebihan dalam menyampaikan sebuah argumen. Untuk aspek performance-nya, penampilan profesional, percaya diri, dan fokus pada audiens lebih sesuai untuk sosok Najwa Shihab, serta tempo bicara yang terjaga, sehingga kita sebagai audiens dapat mendengar pesan-pesan yang beliau sampaikan dengan baik. Beliau memiliki teknis olah suara yang sangat jelas dalam artikulasi, lugas dalam setiap kata,
sehingga terdengar dengan baik di telinga audiens dan kami dapat meresap atau mengingatnya dengan baik. Serta beliau memetakan intonasi atau memilih intonasi yang tepat dalam kata yang tepat. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dalam sosok Najwa Shihab yang saya temui, yakni dari kelebihan, beliau sangat kuat dalam berargumentasi, emosional dan sekaligus rasional, tapi juga persuasif, sangat persuasif dan mempengaruhi. Untuk kekurangan, gaya bicara yang serius kadang kurang cocok untuk audiens yang mengharapkan pendekatan ringan atau pendekatan persuasif tersendiri, sehingga beberapa audiens memang terbangkit secara emosional terbawa dengan gaya beliau yang serius dan juga rasional serta persuasif tadi, ketimbang membangun pendekatan ringan secara persuasif kepada audiens lainnya. Banyak audiens yang mungkin merasa beliau high class dan beliau sangat sulit untuk diajak dengan pendekatan ringan. Sebetulnya memang bisa, cuman beliau brandingnya saya rasa sudah profesional dan high class, dan beliau mempertahankan hal itu sebagai niche-nya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.